Halo guys, selamat datang di video kami yang berjudul Abu Nawas dan Angin. Video ini akan menceritakan kisah yang menarik tentang bagaimana Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdikannya, berhasil mengatasi tantangan yang diberikan oleh seorang Baginda Raja. Jadi begini ceritanya. Dikisahkan ada seorang Baginda Raja dan seorang yang terkenal dengan kecerdikannya, yaitu Abu Nawas. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Baginda Raja memanggil Abu Nawas karena ingin berkonsultasi tentang masalah yang dihadapinya. Walaupun sebenarnya motif sang raja memanggil Abu Nawas bukan karena itu, tetapi karena ingin balas dendam dan memberi pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Abu Nawas. Motif sang raja ini tak lain karena ia sering dikibulin atau diakal-akalin sama Abu Nawas dengan kecerdikannya. Suatu ketika sampailah Abu Nawas di istana dan bertemu dengan sang raja. Sang raja lalu berkata ke Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, belakangan ini aku sering tidak enak badan. Kata tabib pribadiku, sakitku ini disebabkan oleh serangan angin." Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba bantu?" Baginda lalu berkata, "Aku hanya ingin kamu menangkap angin dan memenjarakannya." Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya memikirkan, gimana nih memenjarakan angin, karena tidak seperti air yang tak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak berwarna dan tidak terlihat pula. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan dari sang raja. Raja ini hanya memberi Abu Nawas waktu 3 hari saja. Sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana cara memenjarakan angin, namun sepanjang perjalanan Abu Nawas tidak menemukan jawabannya. Sudah 2 hari berlalu semenjak permintaan sang raja, namun Abu Nawas belum menemukan solusinya. Abu Nawas masih kebingungan, sedangkan besok hari terakhir yang ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa, sepanjang malam Abu Nawas tidak bisa tidur. Masih kebayang-bayang di pikirannya, kalau aku nggak ketemu jawabannya, bisa kena hukuman. Akhirnya hari ketiga telah tiba. Abu Nawas bergegas ke kerajaan. Mungkin ini sudah takdir. Kayaknya memang kali ini aku harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan tugas dari sang raja, pikir Abu Nawas. Abu Nawas berjalan menuju istana dengan lemas. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia teringat suatu kisah, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Loh, bukannya lampu Aladin ada jinnya dan jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Sontak Abu Nawas berjingkrak, kegirangan dan segera berlari kembali ke rumah untuk menyiapkan sesuatu, kemudian kembali ke istana. Sesampainya di gerbang istana, Abu Nawas langsung diantarkan pengawal istana menemui sang Baginda. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau memenjarakan angin?" "Sudah Baginda," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan sebuah botol yang sudah ia siapkan dari rumah. Abu Nawas menyerahkan botol tersebut kepada Baginda Raja. "Mana anginnya?" tanya sang Baginda. "Di dalam Baginda," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Aku tidak melihat apapun," jawab sang Baginda. "Ampun Baginda, memang angin tidak bisa dilihat. Akan tetapi bila Baginda ingin tahu anginnya, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas kepada sang raja. Akhirnya Baginda Raja membuka tutup botolnya. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, sebuah bau kentut yang begitu menyengat. Bau apa ini?" "Abu Nawas," tanya Baginda dengan marah. "Ampun yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut anginnya kabur, maka hamba memenjarakan dengan cara menutup botolnya," kata Abu Nawas dengan ketakutan. Mendengar jawabannya tadi, Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal, dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat dan berhasil membawa pulang hadiah dari Baginda Raja. Nah, itulah ceritanya. Dulu pertama kali baca ceritanya, aku anggap hanya hiburan dan nyatanya memang aku terhibur. Tetapi setelah aku baca sekian kalinya, ternyata aku sadar, oh ternyata setiap masalah itu pasti ada jalannya.
Asalkan kita mau usaha aja dan berpikir, nggak diem aja menunggu jawaban. Dan kadangkala mungkin solusi terbaik dari masalah kita adalah imajinasi kita sendiri. Tapi mungkin kalian mengartikan berbeda cerita tadi. Dan itu tidak masalah karena toh perbedaan itu adalah hal sesuatu yang umum. Asal jangan dijadikan perbedaan menjadi bibit perpecahan. Demikian kisah Abu Nawas dan angin yang penuh dengan kecerdikan. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, asalkan kita mau berpikir kreatif dan tidak mudah menyerah. Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan cara unik dan lucu, meskipun ia harus mengorbankan bau kentutnya. Semoga video ini bisa menghibur dan memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jana.